Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Yang saya hormati Saudara Kasih Bimas Islam Kan Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati Saudara Ketua Pokjaluh dan segenap penyuluh agama Islam baik fungsional atau PNS maupun non-PNS. Hari ini sengaja saya membuat konten, memberikan informasi dan penegasan melalui Suluh Berkah Channel ini dalam rangka penguatan kinerja penyuluh agama. Sekali lagi dalam rangka penguatan kinerja penyuluh agama. Sebentar lagi akan kita adakan monitoring dan evaluasi kinerja itu. Maka kali ini saya akan mengingatkan kembali tentang amanah dari Pedoman Penyuluh Agama Islam non-PNS. Sekali lagi, dari Pedoman Penyuluh Agama Islam non-PNS berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam, ini ya, berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam, keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non-PNS. Di keputusan Dirjen nomor 504 ini, ada hal yang perlu dipahami kembali bahwa berdasarkan keputusan Dirjen nomor 504 ini, ada evaluasi kinerja. Sekali lagi, ada evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi? Satu penilaian yang bersifat menyeluruh terhadap apa yang dikerjakan oleh penyuluh agama. Sekali lagi, ada evaluasi atas apa yang dikerjakan oleh individu penyuluh agama Islam. Kinerja itu berarti kerja setiap individu. Evaluasi kinerja adalah evaluasi individu penyuluh agama Islam non-PNS. Di mana evaluasi itu dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian tiap kabupaten kota melakukan evaluasi itu per 3 bulan. Sekali lagi, tiap 3 bulan. Berarti dalam satu tahun, Kemenak Kabupaten Kota melakukan evaluasi kinerja penyuluh itu 4 kali. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Dan hari ini sudah masuk di bulan Januari, berarti paling tidak sejak Perdirjen ini dikeluarkan, di mana Perdirjen ini dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2022, maka dalam tahun 2022 itu sudah dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember kemarin untuk melakukan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Dan ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kakan Kemenak dengan melibatkan penyuluh agama Islam fungsional wilayah kecamatan setempat. Kemudian tim ini melaksanakan tugas paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkan SK oleh Kakan Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar apakah penyuluh non-PNS itu diangkat kembali atau dilanjutkan dalam jabatannya atau tidak. Sekali lagi, hasil evaluasi itu apakah kemudian penyuluh itu dilanjutkan atau tidak, maka berdasarkan ini. Naskah aslinya ini. Jadi hasil evaluasi ini kemudian dipergunakan untuk menentukan apakah kontraknya penyuluh ini dilanjutkan atau tidak, maka hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar itu semua. Maka saat ini kewajiban yang dilakukan
oleh Kemenak Kabupaten Kota sebaiknya dan seharusnya ini sudah mulai melakukan evaluasi itu. Di mana yang dievaluasi ini? Yang dievaluasi adalah ini. Yang pertama adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini adalah setiap penyuluh punya kewajiban melakukan pelaporan, di mana laporan dibuat bisa berbentuk aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam atau EPA, atau laporan secara tertulis apabila tidak dapat mengakses aplikasi sistem kinerja EPA. Jadi untuk 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, dari 666 kecamatan, seluruhnya bisa mengakses aplikasi sistem kinerja itu. Sehingga catatan evaluasi kinerja adalah berdasarkan laporan yang ada di EPA. Kemudian isi laporan paling singkat udah memenuhi di EPA itu, karena di EPA itu sudah menunjukkan nama penyuluh, jabatan, spesialisasi, tanggal pelaksanaan, kemudian kelompok sasaran, jumlah jamaah, klasifikasi materi, deskripsi kegiatan, foto kegiatan, dan link publikasi. Dan dari pelaksanaan itu yang dapat dinilai adalah apa yang dilaporkan. Kalau kita lihat dari pelaksanaan, setiap penyuluh wajib punya 4 kelompok sasaran. Setiap penyuluh wajib punya 4 kelompok sasaran. 2 kelompok sasaran umum, 1 kelompok sasaran khusus, dan 1 sasaran media sosial. Kalau 2 kelompok sasaran umum, untuk kelompok sasaran umum seperti lembaga pendidikan lembaga pendidikan masyarakat yang terdiri dari majelis taklim, pondok pesantren, TPQ, dan sejenisnya. Kemudian kelompok sasaran khusus yaitu kelompok sasaran lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, SLB, panti sosial, panti rehabilitasi, masyarakat gelandangan dan pengemis, anak jalanan, dan lainnya. Kelompok sasaran media sosial berbasis internet, yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut, subscriber, follower sebagai kelompok sasaran. Keseluruhan ini dilaporkan dalam bentuk aplikasi sistem kinerja. Maka berdasarkan evaluasi itu, ini laporan kegiatan yang memenuhi angka 35%. Sekali lagi, laporan kegiatan yang memenuhi angka 35% adalah mereka yang punya 4 kelompok sasaran itu plus keaktifan melalui media sosial tadi. Sekali lagi, 4 kelompok sasaran yang 2 kelompok sasaran umum dan 2 kelompok sasaran khusus. 2 kelompok sasaran khusus plus media sosial. Itu baru nilainya 35. Lantas pertanyaannya, bagaimana jikalau ada penyuluh tidak pernah laporan, maka dia sudah kehilangan 35% atau kehilangan poin 35. Ditambah lagi rekap kehadirannya. Rekap kehadiran. Di mana kehadirannya? Nih disampaikan bahwa untuk KUA tipologi A, setiap penyuluh wajib datang minimal 3 kali dalam 1 pekan. Tipe B 2 kali dalam 1 pekan. Tipe C 1 kali dalam 1 pekan. Sementara yang tidak bertipe atau tipe D1, D2 diserahkan pada kebijakan pimpinan setempat. Maka jikalau ternyata penyuluh itu berada di mana? Berada di
KUA tipe A, maka dia wajib datang 3 kali dalam sepekan, tipe B 2 kali dalam sepekan, tipe C 1 kali dalam sepekan. Kalau dia ditugaskan di tipe A, sementara dia dalam sepekan hanya datang 1 kali, maka nilainya 20 ya dibagi 3. 20 dibagi 3 berapa? Berarti 20 dibagi 3 itu 6,3. Dari nilai ini 6,3. Kalau kemudian tidak pernah laporan, berapa nilainya? Ya 0. Kalau tidak pernah laporan, nilainya 0. Kalau apalagi kemudian tidak pernah absen, nilainya 0. Dari 2 ini aja sudah dapat nilai berapa ini? 35. 35 ditambah 20. Ini sudah ada 50 nilainya. 55 ini. Jadi 35 ditambah 20 ada 55. 55. Sementara kalau 100 ya, kalau 100 dikurangi 55, maka nilai dia hanya 45. Jikalau nilai dia hanya 45, maka kembali pada evaluasi kinerja. Apabila penyuluh itu nilainya kurang dari 65, sekali lagi, penyuluh itu nilainya kurang dari 65, di bawah 65, apabila penyuluh itu nilainya di bawah 65, penyuluh nilainya di bawah 65, berarti nilainya merah. Sekali lagi, jika penyuluh itu nilainya di bawah 65, nilainya di bawah 65, maka penyuluh yang bersangkutan diusulkan pemberhentian dan dilanjutkan PAW. Maka jikalau di kabupaten kota ada penyuluh yang model begini, tidak pernah laporan, tidak pernah datang ke kantor, ini cukup sebagai dasar. Pemberhentian itu berdasarkan apa ini? Berdasarkan Kepdirjen nomor 504. Maka ini kesempatan kepada Bapak Kasibimas beserta timnya untuk segera dilakukan evaluasi, dan insya Allah dalam bulan ini sebelum hari raya kita tuntaskan, akan kita evaluasi ke 38 kabupaten kota Jawa Timur. Kelompok sasaran ini masih sifatnya fleksibel. Kelompok sasaran pun begini. Kelompok sasarannya berapa tadi? Setiap penyuluh wajib punya 4 kelompok sasaran. Sekali lagi, tiap penyuluh wajib punya 4 kelompok sasaran. Yaitu terdiri dari apa? 2 sasaran umum, 2 sasaran umum, dan 2 sasaran khusus. Dua sasaran umum dan 2 sasaran khusus. Yang 2 sasaran umum dilakukan kegiatan bimbingan penyuluhan sekurang-kurangnya 1 pekan. 1 kali dalam sepekan, berarti ada berapa? Ada 8 kali melakukan bimbingan penyuluhan dalam sebulan. Untuk sasaran khusus sekurang-kurangnya 1 bulan. Berarti 2 kali 1 berarti ada 2. Ditambah 8 ada 10. Maka laporan kegiatan sekurang-kurangnya dapat memenuhi angka 35 manakala dia melakukan
Kegiatan bimbingan penyuluh sekurang-kurangnya 10 kali dalam sebulan. Nah, ini ketentuannya di sini. Ketentuannya di sini. Jadi melaksanakan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali. Minimal 8 kali tatap muka baik kelompok sasaran umum maupun sasaran khusus. Penyampaian materi bimbingan penyuluhan bidang spesialisasi minimal 50%. Maka ini yang menjadi dasar, kemudian keteladanan, kompetensi, pendidikan, dan pelatihan. Maka ini yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja. Sekali lagi, dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan amanah keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2020 berapa? 2020 berapa? 2022. Sekali lagi disampaikan kepada pemangku yang ada di kabupaten kota, segera dituntaskan resume hasil evaluasi kinerja tahun 2022 terhadap kinerja penyuluh agama Islam non-PNS. Jangan sampai nanti pada saat penerimaan penyuluh P3K yang lulus adalah para penyuluh yang berkinerja buruk. Kalau yang masuk di P3K nanti adalah para penyuluh yang berkinerja buruk, maka ini akan merusak marwah penyuluh agama yang sudah dengan susah payahnya kita motivasi untuk melakukan aktivitas kegiatan bimbingan penyuluhan secara profesional. Karena kode etik dan kode sikap yang terbaru adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, profesional. Di dalamnya terkandung inovasi. Profesional itu berarti menjalankan tugas secara profesional. Di satu sisi, dia mampu memahami apa yang dikerjakan, memahami regulasi. Di sisi yang lain, dia melakukan tugas dengan penuh dedikasi. Itu namanya profesional. Yang kedua, integritas. Integritas itu adalah kepatuhan terhadap aturan yang ada untuk diimplementasikan dalam pekerjaan. Kemudian berikutnya, tanggung jawab. Setiap penyuluh punya tanggung jawab. Dan tentu ada keteladanan dari penyuluh agama itu. Makanya, saya share lagi, untuk evaluasi kinerja penyuluh ini, ada unsur keteladanan. Jika penyuluh ini suka menebarkan kata-kata yang tidak pantas atau lain sebagainya, jelas akan mengurangi nilai keteladanan itu. Kiranya ini mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam perjuangan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan ini betul-betul mampu menjadi sumbangsih buat kita semua, buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena itu, salam kompak, salam penuh dengan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyuluh agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.